Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, NIM 18130311020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban dari LKM 1 Kewirausahaan. Nomor 1. Jelaskan apa landasan dasar ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi. Landasan dasar ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi adalah untuk merealisasikan harapan perguruan tinggi, yaitu alumninya memiliki jiwa wirausaha agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam bentuk usaha mandiri. Lulusan perguruan tinggi tidak dapat mengandalkan ijazahnya saja untuk mencari pekerjaan, tanpa mempersiapkan potensi dan keterampilan diri yang bisa digunakan, sehingga diberikan ilmu kewirausahaan. Selain itu, dengan diajarkan ilmu kewirausahaan, mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi dapat membuka suatu usaha baru, baik kecil, menengah, maupun besar, dan dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk tidak bergantung pada orang lain untuk bekerja, namun dapat menciptakan lapangan kerja untuk membantu mensejahterakan orang lain. Landasan dasar kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 95 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Kemudian terdapat dalam SKB Menteri Negara Koperasi Nomor 2 garing SKB garing MENEG garing 6 Romawi garing 2000 dan nomor 4 garing U garing SKB garing 2000 tanggal 29 Juni tahun 2000. Dan diberlakukannya mata kuliah kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa sejak tahun 97. Hal-hal tersebutlah yang dijadikan landasan dasar ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi. Nomor 2. Berikan uraian tentang latar belakang sejarah teori kewirausahaan. Kewirausahaan telah berkembang sejak abad ke-11 sebelum Masehi di Punisia kuno. Namun istilah kewirausahaan dimulai pada abad ke-18 di Inggris dengan ditemukannya penemuan baru seperti mesin uap oleh James Watt, mesin pemintal benang oleh Richard Arkwright, dan penemuan lainnya. Tujuan utama dari penemuan-penemuan itu adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas. Istilah kewirausahaan dikenalkan oleh Richard Cantillon tahun 1775. Kewirausahaan dipandang sebagai cara seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Kemudian pada tahun 1800-an oleh Jean Baptista Say memperkenalkan istilah kewirausahaan yang dalam bahasa Inggris disebut entrepreneurship. Dalam diskusi, entrepreneur sebagai orang yang memindahkan sumber daya ekonomi dari area yang produktivitasnya rendah ke arah yang produktivitasnya tinggi. Kewirausahaan baru terkenal dalam kosakata dunia usaha atau bisnis pada tahun 1980-an. Ada banyak tokoh-tokoh dunia yang memiliki pandangan tentang kewirausahaan seperti Frank Knight, Joseph Schumpeter, Penrose, Harvey Bernstein, Zimmerer, Israel Kirzner, dan Peter F. Drucker. Di Indonesia sendiri, kewirausahaan dimulai sejak tahun 1995, sejak Presiden RI menginstruksikan agar mengembangkan program-program kewirausahaan. Di perguruan tinggi juga diberikan pendidikan kewirausahaan sejak tahun 97 dengan adanya program pengembangan kewirausahaan seperti KWU atau Kuliah Kewirausahaan, Magang Kewirausahaan, dan sejak tahun 2009, Dikti menyediakan program mahasiswa wirausaha atau yang sekarang dikenal dengan PMW. Nomor 3. Jelaskan pengertian ilmu kewirausahaan. Ilmu kewirausahaan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai kemampuan atau ability dan perilaku seseorang untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Wirausaha dahulu dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat dipelajari, yaitu merupakan bakat yang dibawa sejak lahir. Namun saat ini wirausaha merupakan disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan siapapun bisa mempelajarinya dan menjadi seorang wirausaha. Kewirausahaan tidak hanya bakat bawaan sejak lahir, akan tetapi dapat dipelajari dan diajarkan. Untuk menjadi wirausaha yang sukses, hanya memiliki bakat tidak cukup, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan mengenal segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Nomor 4. Jelaskan hakikat kewirausahaan.
Kewirausahaan di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Di sini yang pertama itu kewirausahaan adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil. Ini menurut Ahmad Sanusi tahun 94. Kemudian kewirausahaan adalah nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Ini menurut Soeharto Prawiro tahun 97. Kemudian menurut Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian menurut Zimmerer, kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Kemudian menurut Richard Cantillon tahun 1725 ini mendefinisikan kewirausahaan sebagai orang-orang yang menghadapi risiko yang berbeda dengan orang yang menyediakan modal. Lalu menurut Joseph Schumpeter, kewirausahaan adalah melakukan hal-hal baru atau melakukan hal-hal yang sudah dilakukan dengan cara baru, termasuk penciptaan produk baru dengan kualitas baru, metode produksi, pasar, sumber pasokan, dan organisasi. Kemudian di dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961 garing Kep garing M garing 11 Romawi garing 1995, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nomor 5, jelaskan dasar-dasar kewirausahaan. Sini ada beberapa dasar-dasar kewirausahaan. Yang pertama di sini ada percaya diri. Seorang wirausaha percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang hendak dicapainya. Juga tidak akan goyah menghadapi gangguan di tengah perjalanan untuk mencapai tujuan, memiliki harga diri yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, berani mengambil risiko. Seorang wirausaha menyadari bahwa tidak semua faktor yang mempengaruhi tercapainya hasil berada dalam pengendaliannya dan ada kemungkinan untuk gagal, sehingga seorang wirausaha dapat memperhitungkan risiko dan berani mengambil risiko tersebut. Yang ketiga, ada kreatif inovatif. Seorang wirausaha harus selalu kreatif menemukan inovasi atau hal-hal baru atau bisa berpikir inovatif. Yang keempat, kepemimpinan. Seorang wirausaha harus mampu bergaul dan membangun jejaring yang memiliki prospek yang saling menguntungkan dan dapat mengambil keputusan yang cepat dan sistematis, inisiatif dan proaktif, dinamis dan tanggap terhadap kritik dan saran. Yang kelima ada berorientasi tugas dan hasil. Seorang wirausaha selalu berusaha mewujudkan setiap ide atau gagasannya. Setelah memulai tindakan, perhatiannya tertuju pada hasil yang hendak dicapainya. Yang terakhir, tidak menunggu semua ada. Memulai usaha tidak harus menunggu semuanya ada, tetapi dapat dilakukan dengan memanfaatkan yang ada dan melengkapinya sambil berjalan. Nomor 6, jelaskan daya dorong pertumbuhan kewirausahaan. Pertumbuhan kewirausahaan dapat ditingkatkan dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, adanya kemauan dan kemampuan. Nah, dua hal ini harus ada dan keduanya harus ada agar seimbang dan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan serta menjadi wirausaha yang sukses. Ketika seseorang mampu namun tidak memiliki kemauan atau memiliki kemauan namun tidak mampu, seseorang tersebut akan sulit untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya dan juga akan sulit menjadi wirausahawan yang sukses. Lalu yang kedua ada tekad kuat dan kerja keras. Setelah seseorang wirausaha itu memiliki kemauan dan kemampuan, seharusnya juga memiliki tekad yang kuat dan kerja keras. Tekad yang kuat ini harus diimbangi dengan kerja keras. Seorang wirausaha harus memiliki tekad yang kuat dan mau bekerja keras. Dan yang ketiga, kesempatan dan peluang. Seorang wirausaha harus bisa menjadikan suatu kesempatan menjadi sebuah peluang, karena peluang tersebut harus diciptakan.
Itu saja yang dapat disampaikan untuk LKM 1 kewirausahaan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.